Iming-iming hadiah menarik, pelaku kejahatan social engineering menyasar korban dari sejumlah kalangan melibatkan psikologis korbannya. Maraknya kejahatan cyber perbankan tidak semata terjadi karena kelalaian nasabah, tapi menjadi tantangan bagi pihak bank untuk meningkatkan keamanannya. Berikut liputan tim Delik RCTI di begal Soceng, rekening kering. Modus kejahatan perbankan melalui social engineering alias soceng terus menyasar korban dari berbagai kalangan. Di Bogor, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga menjadi korban kejahatan soceng. Dengan iming-iming poin hadiah, pelaku yang mengaku sebagai customer service dari bank tempatnya menabung menghubungi korban lewat telepon. Dengan iming-iming hadiah menarik, Rita terus mengikuti instruksi yang disebutkan pelaku. Hingga akhirnya sadar bahwa dirinya telah banyak memberikan informasi terkait data pribadinya kepada pelaku. Silakan ibu ikutin aja langkahnya, klik link ini. Akhirnya saya klik link itu, terus nanti masuk ke ya sudah masuk bu linknya, ya sudah masuk. Sekarang pilih hadiah apa yang mau ibu mau, katanya gitu. Ya udah, saya pilih ada handphone, ada laptop dan segala macam. Saya klik lah, waktu itu saya klik handphone. Terus udah gitu, oh oke. Ya udah, terus setelah itu nanti tolong ibu tuliskan di situ mau dikirim kemana. Karena saya udah nulis tuh di situ nomor rekening saya, terus kemudian nomor PIN bahkan di situ saya tulis. Saya klik juga, nanti ada link lagi, ibu masuk, terus nanti kirim SMS. Pokoknya link itu dikirim ke SMS menggunakan nomor ponsel yang ibu kirim, yang ibu daftarkan di mobile banking. Tak lama saya dapat report dari BSI Mobile Banking kalau sudah berhasil. Nah ternyata pas saya buka itu berhasil pindah. Jadi logout di handphone saya, login di handphonenya dia. Sadar tabungannya terkuras hingga 50 juta rupiah oleh pelaku, Rita pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak bank. Namun pihak bank menolak bertanggung jawab karena dinilai terjadi karena kelalaian nasabah. Mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat kepada pihak Bank Syariah Indonesia. Namun disebutkan bahwa pihak yang berwenang menjawab persoalan tersebut tengah memiliki jadwal yang padat. Saat tim Delik sambangi langsung ke kantor pusat BSI, pihak yang kami temui memberitahukan bahwa seluruh jajaran direksi tengah menghadiri sebuah acara. Sehingga tidak ada satupun yang bisa kami mintai keterangan terkait kasus ini. BOC, direksi semua pada di luar. Oh, BOC yang di luar semua? Pasti mereka ngikut ke sana. Menurut pengamat perbankan Nailul Huda, proses pemindahan dana nasabah kepada pelaku dalam modus soceng terjadi ketika korban mulai mengisi link yang diberi oleh pelaku. Dalam link tersebut tertera informasi rahasia nasabah yang harus diisi. Nah, dari komunikasi yang intens itu ternyata timbullah praktek phishing yang dimana penipu itu ternyata mendapatkan informasi rahasia dari nasabah mengenai PIN ATM maupun kode OTP gitu. Nah itu dari phishing gitu. Itu salah satu modus phishing, Mbak. Jadi dalam link itu nanti nasabah akan mengisi data-data pribadi seperti nomor rekening, terus nama ibu kandung, terus kemudian data-data lainnya yang itu menjadi rahasia nasabah yang sebenarnya tidak boleh dikasih kepada pihak ketiga maupun ke pihak perbankan kecuali melalui channel resmi gitu. Nah ini yang sering terjadi bahwa di saat ini kita sangat mudah sekali gitu kan mendapatkan SMS gitu kan yang berisi selamat Anda mendapatkan hadiah sekian dan mengklik link tersebut dan kita akhirnya diarahkan ke sebuah website yang isinya adalah form yang dia misalnya ingin mencuri data pribadi kita gitu. Nah itu salah satu praktek phishing yang sering terjadi. Adapun pihak bank dinilai tidak berkewajiban mengganti dana nasabah yang hilang akibat modus kejahatan cyber perbankan, baik soceng atau social engineering, skimming maupun modus lainnya. Dikarenakan hal ini dianggap terjadi karena kelalaian si nasabah sendiri. Namanya kita perlu lihat lagi bagaimana runtutan kejadiannya, karena apakah memang ada hal-hal yang sifatnya adalah kelalaian dari banknya, misalkan seperti itu, atau memang itu sifatnya adalah kelalaian dari sisi nasabahnya. Tentunya ini suatu hal yang perlu dilihat secara proporsional. Melindungi data pribadi itu juga merupakan kewajiban dari pihak nasabah itu sendiri.
Meski demikian, maraknya kejahatan cyber perbankan tidak semata terjadi karena kelalaian nasabah. Namun hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank untuk meningkatkan keamanannya. Dan ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah dan lembaga perbankan, bahwa sistemnya boleh aman, secara hukum banknya memang tidak salah, secara hukum memang nasabahnya salah. Tetapi apakah banknya atau lembaga finansialnya sudah melakukan hal yang cukup untuk melindungi nasabahnya? Dia kan harus lihat dong bagaimana kondisi realnya. Jangan berlindung di balik hukum bahwa karena kamu yang memberikan OTP atau kredensial ini, maka kamu yang tanggung jawab, bank tidak mau tanggung jawab. Akibatnya apa? Nanti yang nggak ada yang percaya dengan layanan perbankan, semuanya akan maunya balik ke sistem konvensional lagi. Diketahui modus kejahatan social engineering dilakukan dengan metode yang melibatkan psikologis korbannya. Tak heran jika korban bisa dikatakan sadar sepenuhnya saat penipuan berlangsung. Hanya saja korban dinilai terjebak karena pelaku berhasil memanipulasi kesadaran korban. Nah, makanya kenapa si penipu ini selalu mengambil rentang waktu yang sempit. Kenapa? Agar si orang ini tidak diberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih, tidak diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan orang sekitarnya, sehingga dia mengikuti instruksi dari apa yang diminta oleh si pelaku. Kalau dikatakan dia sadar, secara kita melihat kondisi sadar, tetapi pikirannya sudah terpengaruh dan sudah masuk dalam tanda kutip ya, perangkap permainan dari si penipu itu. Jadi, pelaku kejahatan cyber perbankan seolah 2 langkah lebih canggih dari pihak penyedia layanan perbankan. Karena itu kasus kejahatan cyber perbankan bukan sekedar persoalan kelalaian nasabah. Sebab dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi di dunia perbankan akan ikut meningkatkan risiko maupun ancaman kejahatan. Karena itu pemutakhiran keamanan sistem perbankan menjadi hal yang mendesak agar tak lagi ada nasabah yang harus kehilangan dananya di bank.